Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Panji Kusuma, selaku dosen pengantar ilmu ekonomi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengangguran dan Inflasi Dunia. Berikut kelompok kami. Nama saya Muhammad Bukuroman, NPM saya 224 02101149. Nama saya Livia Rasya Indira, NPM 224020111142. Nama saya Brilian Lutfi Presilia, nomor NPM 224020111151. Saya Maulidia Intan Mayelisa, nomor NPM 2240201160. Saya Ahmad Nur Lukas Prakoso, NPM 22402011161. Hubungan inflasi dengan pengangguran. Tingkat inflasi memiliki hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat peningkatan pada tingkat bunga atau pinjaman. Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi. Pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang terus-menerus membengkak. Sebelum krisis ekonomi tahun 1997, tingkat pengangguran di Indonesia pada umumnya di bawah 5%. Pada tahun 1998, tingkat pengangguran mulai di atas 5% hingga tahun 2014. Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang atau GAP yang makin membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi, tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, sehingga tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi hingga tahun 2005. Kemudian mulai menurun hingga tahun 2014. Inflasi Indonesia dari tahun 1986 hingga 2014 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998, yaitu sebesar 77,63%, dan inflasi terendah pada tahun 1999 sebesar 2,01%. Pada Juni 2022 terjadi inflasi sebesar 0,61% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 111,09 dari 90 kota IHK. 85 kota mengalami inflasi dan 5 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 2,75% dengan IHK sebesar 111,64 dan terendah terjadi di Pontianak sebesar 0,07% dengan IHK sebesar 111,11. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kendari sebesar 0,61% dengan IHK sebesar 111,45 dan terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 0,03% dengan IHK sebesar 111,97. Inflasi dan pengangguran di Indonesia di dunia. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih sangat kuat meski bank sentralnya atau Federal Reserve sangat agresif dalam menaikkan suku bangsa. Dalam kondisi normal, hal tersebut tentunya menjadi kabar yang sangat bagus. Tetapi kali ini justru menjadi kabar buruk bagi perekonomian dunia. Departemen Tenaga Kerja
Amerika Serikat melaporkan tingkat pengangguran turun menjadi 3,5% pada September dari bulan sebelumnya 3,7%. Kemudian sepanjang September, perekonomian Amerika Serikat menyerap 267.000 tenaga kerja. Tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK secara total dengan rata-rata kenaikan upah 5% atau years on year. Data tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja yang sangat kuat, tetapi justru menjadi masalah besar. Pasar tenaga kerja yang kuat disertai dengan kenaikan upah yang cukup tinggi, maka konsumsi masyarakat akan tetap kuat. Hal ini berisiko menahan inflasi di level tinggi. Pasar finansial pun merespon negatif. Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street langsung rontok. Pada perdagangan Jumat waktu setempat, indeks Dow Jones jeblok 2,11%, S&P 500 merosot 2,8% dan Nasdaq yang paling parah sebesar 3,8%. Jebloknya kiblat bursa saham dunia tersebut menjadi indikasi para investor semakin khawatir dengan kondisi perekonomian global. Seperti diketahui, malapetaka menghantui perekonomian dunia akibat inflasi tinggi. Bank sentral menjadi sangat agresif dalam menaikkan suku bunga guna meredam inflasi. Alhasil, dunia terancam mengalami resesi di tahun depan. Bank Dunia yakin pukulan moderat sekalipun akan memicu resesi global. Bank Dunia pun memperkirakan kenaikan suku bunga akan harus dilakukan hingga tahun depan. Namun langkah ini tak akan cukup mampu membawa inflasi kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.